Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan hadirat Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkah tumpah tanah atas limpahan berkah karunia hingga hari ini kita masih bertemu di kesempatan yang sangat luar biasa ini untuk berbagi praktek baik atau laporan dalam bentuk laporan kegiatan. Sebelumnya kami mungkin ingin sedikit curhat tentang tentang kondisi apa yang kami rasakan di kepulauan. Kalau Bapak Ibu yang lain di darat mungkin bisa kami bahasakan semua serba gampang, khusus zona nyaman. Zona nyaman itu sangat banyak, baik dalam pengerjaan tugas. Kenapa? Pertama, teman-teman guru sangat banyak yang bisa kita embankan tugas inilah, tugas itu dan lain-lain. Kami yang di pulau sangat terbatas. Jadi kalau misalnya dua unsur kurang memadai, yaitu unsur kepala sekolah dan unsur operator, itu kurang memadai, maka hancurlah sekolah itu. Kalau unsur guru, ya mau tidak mau kita harus paksakan. Kenapa? Memang guru harus memiliki kompetensi secara pribadi, baik itu secara tugas di kelas maupun tugas di nantinya secara yang memiliki tugas tambahan misalnya. Kami di sana sangat terbatas jumlah dan sarana juga. Jadi untuk hal ini mungkin memang apa yang kami paparkan, makanya saya terakhir karena itu tadi terkendala masalah persiapan tugas-tugas lain yang harus kami lebih mohon maaf mungkin lebih prioritaskan. Mungkin kemarin mohon maaf ya sempat hadir karena ada tiba-tiba dari pengawas yang ini menyeberang, rencananya bermalam tapi ternyata tidak, dia malamnya langsung mau pulang, makanya kami dampingi juga untuk kembali ke lokasi. Terus selanjutnya kami akan mencoba sedikit mempresentasikan hasil apa-apa yang mungkin sempat kami lakukan di pulau, di sekolah kami seperti SMP Negeri 1 Atap Tumpah Tanah. Dimulai dari rencana kegiatan kami di sini adalah kami namakan DITA, Digitalisasi Inovatif Tumpah Tanah. DITA. Tumpah Tanah itu adalah merupakan sekolah yang langsung rata-rata sih di pulau seperti itu, meskipun ada satap tapi tinggal nama satapnya. Karena semua sebenarnya di lapangan itu sudah tidak ada satap, sudah berpisah, masing-masing ada kepala sekolahnya. SD-nya sudah ada kepala sekolahnya. Terakhir kemarin Langkampeo, sekarang juga sudah ada kepala sekolahnya di SMP. Sebelumnya itu gabung. Mengenai faktor alam, ya tentunya kita tahu bersama bahwa kami semua berada di pesisir, di kepulauan yang sangat terbatas dari sarana dan prasarana. Ini ada yang menyebabkan kami bahasakan durian runtuh. Saya bahasakan tempat durian runtuh karena dua sekolah yang saya tempati bertugas semuanya dapat anugerah yang luar biasa. Apa itu? Di tempat tugas utama di Kalikuang dapat kinerja juga, dan tempat saya juga bertugas sebagai PLT juga dapat kinerja. Dua sekolah saja di kepulauan, dan itu yang menjadikan kenapa istilahnya ada rasa syukur, karena tentunya kesempatan untuk bergabung dengan teman-teman di darat terbuka. Karena kalau dipandang ingin secara mandiri, karena pastinya tentunya teman-teman tahu jumlah siswa kami
Ya kalau di tempat tugas saya yang PLT itu memang bisa dirasakan paling banyak lah kalau di pulau. Tapi kalau sekolah-sekolah lain itu cuma sampai 35, ada yang cuma 15 orang 3 kelas. Kalau kami alhamdulillah sampai 53. Dibanding sekolah-sekolah di pulau memang agak lebih banyak gitu ya. Kemudian untuk pendahuluan latar belakang, di sini kondisi alam tadi saya sampaikan. Kemudian tergolong daerah yang terisolasi dengan penuh keterbatasan. Di PT SMP Negeri 1 Atap Tepuk Tanah terjadi fenomena demam gadget. Maksudnya itu heran kenapa kalau kita guru-guru ingin berkomunikasi dengan keluarga di darat itu susahnya luar biasa. Ini mungkin disebabkan karena mungkin HP kita yang mungkin tidak terbiasa dengan jaringan di sana. Tapi kalau siswa menggunakan HP-nya game di mana-mana itu bisa. Padahal game itu membutuhkan jaringan yang kuat. Iya, itu yang jadi pertanyaan luar biasa. Kemudian kalau jadi pertanyaan lagi, ketika ada tugas kamu berikan, pasti alasannya tidak ada jaringan, Pak. Tapi kalau game, jaringannya bagus. Nah, ini apakah disengaja atau tidak? Saya kurang paham. Kemudian masih ada guru di tempat kami yang kemampuannya tergolong masih berada di bawah rata-rata dalam hal penguasaan IT, pemanfaatan dalam pembelajaran. Kalau untuk sekedar mengetik bisa, untuk membuka, mengetik, membuat SK mungkin bisa, tapi hal-hal yang berkenaan dengan masalah penggunaan Canva untuk membuat satuan pembelajaran dan lain-lain itu masih sangat terbatas. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah terkisar saya karena baru 3 tahun di sebelah. Kalau apa yang kami pelajari, kecenderungan teman-teman di pulau ketika ada pelatihan mereka itu tidak mau ikut. Karena apa? Ini pernah saya sampaikan pada saat pelatihan. Saya langsung sampaikan ke Ibu Kabit waktu saya itu. Mohon maaf Ibu, karena kami dapat teguran pada saat itu. Kenapa ini terus? Itu terus yang datang. Ya kami sampaikan. Kenapa teman-teman di pulau itu jarang ada yang mau ikut pelatihan, terutama yang honorer? Kenapa? Karena mohon maaf finansial yang tidak seimbang. Kenapa? Maksimal yang didapat untuk pelatihan dalam sampai 3 hari itu 150. Sedangkan biaya yang harus mereka keluarkan itu jauh lebih besar dari itu. Jauh lebih besar. Belum lagi naik kapal, naik bentor, apalagi kalau naik atau kendaraan pribadi itu lebih besar ketika sampai di, kecuali mereka mungkin ada kegiatan khusus ataukah kegiatan pelatihan itu memang betul-betul mereka butuhkan. Jadi mungkin memang dilema ketika mau kita pernah juga kepala sekolah dapat teguran kenapa tidak diberikan SPPD. SPPD kan sudah ada dari pelatihan, masa double. Ada juga yang mengatakan tidak bisa double, ada yang bisa double. Cuman sumber dana kami itu yang terbatas di pulau karena siswa yang kurang. Jadi ini yang menyebabkan teman-teman bisa sebenarnya IT tapi itu terbatas dari segi ketikan saja. Selanjutnya kami sampaikan tujuan penyusunan program pertama mengubah mindset sekolah kepulauan yang selalu beranggapan bahwa sekolah kepulauan selalu terbelakang. Memanfaatkan masalah sebagai sumber daya yang dapat diarahkan pada potensi yang lebih baik. Maksudnya seperti ini, itu tadi yang kami sampaikan. Ada demam gadget. Demam di sini anak-anak itu bisa sampai waktu awal-awal ada internet gratis itu sampai siang sampai pagi berjalan terus. Banyak siswa pelajar yang begadang sampai subuh hanya untuk bermain game. Jadi selain potensi, kenapa saya bahasakan itu potensi? Karena ada HP di darat terkadang menjadi kendala karena ada siswa yang tidak punya HP. Meskipun di pulau juga ada yang seperti itu, ya. Tapi ini potensi yang kami bahasakan adalah tidak gaptek lagi. Kalau beberapa tahun yang lalu mungkin 4-5 tahun yang lalu siswa itu masih agak belum terbiasa dengan HP. Tapi sekarang dengan fakta bahwa
mereka itu bahkan banyak yang lebih tahu tentang media sosial dibanding guru-gurunya. Nah, itu yang kami maksud dengan memanfaatkan masalah sebagai sumber daya. Selanjutnya, ketiga, meningkatkan prestasi guru dalam pemanfaatan IT dalam penyusunan program pembelajaran. Ya, itu yang kami sampaikan tadi, penggunaan Canva dan ChatGPT dan lain-lain. Kemudian indikator keberhasilan, pemanfaatan aplikasi Blackbox AI dalam implementasi pembelajaran mendalam di kelas sebagai upaya peningkatan hasil belajar siswa. Kemudian indikator keberhasilan kedua, menjadikan kecenderungan siswa fokus bermain dengan HP sebagai sumber kekuatan dalam mengembangkan program yang tercapai. Kemudian tiga, guru mampu menyusun program pembelajaran berbasis IT secara mandiri dan berkelompok. Laporan kegiatan SS, identifikasi kebutuhan kami lakukan pada saat itu, melaksanakan wawancara tentunya, dan observasi kelas tentang ketersediaan HP. Meskipun kami sudah tahu bahwa banyak siswa itu cenderung bermain game saja, tapi tentunya kami lakukan identifikasi awal, mulai dari siapa-siapa yang tidak memiliki HP, dan pada saat kami komunikasikan ini ternyata 100% kalau di kelompok tanah memiliki HP untuk siswa. Kemudian tantangan, kurangnya kemampuan guru yang belum menguasai IT dan siswa untuk berubah menjadi lebih baik. Maksudnya di sini khusus itu tadi yang saya sampaikan, kalau untuk sekedar mengetik guru insya Allah bisa, tapi itu tadi untuk pengembangan pembuatan satuan pembelajaran atau modul-modul, mereka masih terbatas secara manual, kecuali mereka mendapatkan bantuan dari misalnya download dan teman-teman yang lain di MGMP. Kemudian peluang, mulai timbulnya kesempatan dan kemauan seiring dengan tuntutan sama. Kesempatan dan mulai bisa rasakan di sini, mulai timbulnya kesempatan itu tadi, adanya kesempatan untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan guru-guru di darat, yaitu mengikuti kegiatan ini. Ditambah lagi kemarin sangat luar biasa, baru kami tidak protes juga sih waktu pertemuan kemarin. Kenapa? Kalau mengenai program kami di pulau juga ditekankan untuk ikut, padahal sarana dan prasarana tidak disesuaikan. Saya juga protes kemarin, tidak protes, menyampaikan kenapa kami tidak dapatkan papan. Kalau istilahnya kalau sudah ada papan, kami juga akan berpikir untuk melengkapi itu. Tapi berselang 3 hari saja sudah ada dikirim. Itu mungkin memang butuh proses, sudah ada dari sebelumnya. Tapi alhamdulillah segala apa yang kami sampaikan iya, cuma perlu kesabaran. Selanjutnya desain, identifikasi kebutuhan, wawancara dan observasi kelas. Itu tadi kami sampaikan. Tantangan, kurangnya kemampuan guru yang belum menguasai IT dan siswa untuk berubah menjadi lebih baik. 3, peluang melalui timbulnya kesempatan dan kemauan seiring dengan strategi. Berarti asas yang pertama. Boleh ya, boleh. Tidak apa-apa. Iya. Aku cuma laki-laki biasa. Pelatihan melalui forum komunitas belajar. Program sharing informasi, berbagi praktik baik, susunan modul ajar, implementasi atau tahapannya melalui sosialisasi program, pembentukan teamwork, pelaksanaan kombel intern, penyusunan program pembelajaran dan micro teaching. Jadi kami coba untuk siswa guru itu mengajar di kelas. Sumber daya dan langkah-langkah kegiatan guru, narasumber, guru peserta coding AI. Maksud saya di sini, ini kami memanfaatkan tenaganya karena tentunya kami juga mengikutkan guru untuk pelatihan coding, dan alhamdulillah sudah selesai kemarin.
bahkan duluan dari kita. Kemudian kelengkapan media yang memadai, hardware yang kami bahasakan di sini memadai. Ternyata 5 hari yang lalu kami juga sudah dapat, meskipun dalam proses iya itu tadi kelengkapan media yang memadai, juga software yang kami maksud di sini adalah black box, dan sudah teman-teman satu orang sih baru dengan saya juga, karena kebetulan saya mewakili sekolah lain di Kalbuang, tapi saya mewakili di coding. Jadi untuk pengusaha, bukan pengusaha juga sih, untuk mengenai masalah black box AI dan penggunanya, alhamdulillah kami sudah bisa memberikan sedikit testimoni, dan luar biasa kita membuat aplikasi. Kita hanya memberikan saja prompt, dan mereka yang membuat aplikasi, bukan membuat hasil. Dia membuat aplikasi, membuat absen saja secara online bisa lewat itu. Kemudian dukungan maksimal dari stakeholder sekolah, masyarakat, dan dinas, tentunya melalui kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Selanjutnya, strategi pelaksanaan komunitas guru teaching learning community, komunitas siswa proyek literasi digital. Ada teman yang sudah memberikan tugas-tugas proyek, mulai dari, karena di pulau itu sekarang memang banyak sekali siswa yang sudah mulai berani untuk buat jadi konten kreator. Iya, ada beberapa orang, itu sampai 10 orang sudah berhasil, bahkan pernah menyatakan ada penghasilannya meskipun baru $10. Iya, kemudian integrasi proyek 8 profil lulusan berbasis digital. Nah, ini tentunya butuh, ini yang berat ini, butuh proses yang lebih panjang lagi untuk yang ketiga. Kesimpulan, inovasi pembelajaran melalui penggunaan IT di SMP 1 Atap Tumpuk Tanah sangat memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas pembelajaran siswa dan guru di kelas. Itu yang mungkin yang bisa kami sampaikan, tidak muluk-muluk. Mudah-mudahan itu bisa terbukti di tahun depan dengan dibuktikan oleh rapor pendidikan yang kembali semua menjadi lebih baik lagi. Tentunya harapan kita menjadi hijau semua. Selanjutnya ini dokumentasi banyak tipe ya, tipe. Dokumentasi ini sosialisasi yang kami lakukan pada saat akan melakukan program. Kemudian micro teaching, uji coba guru mengajar. Kemudian kegiatan kompel guru yang memang tidak intens, cuma 2 kali dalam 2 bulan ya, 3 kali dalam 2 bulan kemarin. Tapi ada hasil yang itu, maksudnya ada komunikasi yang terjalin bahwa kita siap-siap untuk mengikuti program yang sedang diikuti oleh teman-teman, baik itu PM, coding, dan lain-lain. Saya kira terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan untuk selanjutnya kami serahkan kepada fasilitator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, langsung kah? Coba kita kembali dulu ke judulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya tidak akan menanggapi tentang pemaparan tadi. Cuman tadi ada sedikit saya lihat tentang berbagi praktek baik. Saya cuma ingin meminta sedikit agar misalnya siapa tahu saya bisa mencontoh ke Bapak. Saya meminta sedikit contohnya program berbagi praktik baik yang Bapak sempat lakukan kepada guru-gurunya di sekolah. Jangan sampai saya bisa meniru yang ada di sekolah, yang ada meniru untuk saya laksanakan juga di sekolah. Saya kira cuma itu saja yang ingin saya
minta dari Bapak. Kalau yang lainnya menurut saya sudah sangat sempurna. Sekian. Boleh semua minta ya. Iya, terima kasih untuk pertanyaannya dan kami coba menjawab khusus praktik baik yang kami laksanakan pada saat di lapangan. Pertama, karena ini adalah salah satu poin yang ingin kami perbuat adalah pembuatan atau penyusunan modul atau KRPP sesuai dengan kami pada saat itu mengedepankan tentang IT. Yang kami ingin kembangkan di sini adalah pemanfaatan black box. Jadi satu contoh yang tadi saya sampaikan, black box itu adalah satu program yang dibuat oleh bukan pemerintah juga, tapi istilahnya ada badan yang membuat black box ini. Dia bisa membuat aplikasi, tinggal kita memberikan prompt saja. Kita misalnya ingin itu tadi contoh, misalnya meminta dalam pembelajaran, contoh ini karena olahraga misalnya, kita ingin mengajarkan tentang jenis-jenis permainan bola. Jenis permainan bola itu ada dua, bola besar, bola kecil. Nah, kemudian jenis-jenis olahraganya apa? Tinggal kita berikan prompt, buatkan saya media pembelajaran yang membagi antara jenis permainan bola besar dan bola kecil, lengkap dengan contoh-contoh olahraganya. Promptnya seperti itu saja, kita tinggal klik, akan langsung dibuatkan aplikasi. Dan aplikasi itu ketika kita klik, misalnya klik permainan bola besar, maka dia akan langsung munculkan bola besar itu misalnya sepak bola, voli, basket, dan lain-lain. Kalau kita ingin lebih detail lagi, tinggal detail promptnya saja lebih detail. Mengenai ukuran-ukuran juga bisa, dan otomatis akan muncul. Dan itu kami pakai uji coba untuk pada saat pembelajaran. Jadi sangat luar biasa, sangat antusias siswa mempelajari, mengikuti, karena tinggal, dan itu bisa dikirim ke HP mereka dalam bentuk program. Bisa tinggal dikirim ke WA grup, mereka bisa langsung belajar lewat HP. Tinggal klik-klik saja sudah bisa langsung belajar. Ini kelebihannya untuk black box AI. Mungkin Bapak dan Ibu bisa cek-cek nanti, dan itu tidak susah untuk mempelajari ini. Sama dengan ketika kita memberikan perintah kepada Gemini, berikan perintah kepada Gamma dan lain-lain. Tinggal promptnya saja kita perbaiki. Cuman kata kuncinya katanya ini, kalau aplikasi seperti itu, ini kan AI itu mereka itu ingin dianggap sebagai manusia. Jadi berikan prompt seolah-olah kita minta tolong kepada manusia. Misalnya kita mau nyapa dulu, hai AI, apa kabar? Saya membutuhkan identifikasi diri. Saya adalah ini. Tinggal di sini, membutuhkan, mohon bantuannya. Itu fakta yang ternyata ketika kita lakukan lakukan itu, perlakukan mereka sebagai melakukan file itu sebagai manusia, mereka akan jauh lebih maksimal memberikan jawaban. Saya kira itu saja untuk sementara. Untuk lebih lanjutnya kami serahkan kepada Pak Sukar. Luar biasa apa yang kita bayangkan tentang teman-teman di kepulauan itu tidak menjadi kendala dalam pemaparan SMP pertanahan. Kendala akses yang selama dikatakan termasuk daerah 3T itu nampaknya sesuatu yang tidak relevan dan tidak lagi dengan kondisi sekarang. Mengapa? Karena dibuktikan oleh SMP pertanahan dengan digitalisasi, inovasi dalam pengelolaan sekolah maupun kelasnya. Ya, menarik ini
menarik untuk kita lebih kaji lebih dalam, eksplorasi gimana sih implementasi dan aplikasinya, termasuk efikasi dampaknya terhadap pengelolaan dan pembelajaran. Ya. Ada dugaan sebelumnya Pak? Sedikit konfirmasi. Perlu kami sampaikan ada 2 pulau memang yang tidak sama dengan yang lain. Kalau Guam memang masih belum listriknya di sana masih terbatas. Kalau di Toko Tanah memang sudah full dari pagi sampai malam. Dan jaringan memang lebih bagus. Bukan kota juga Bu, tapi istilahnya ada listrik di sana. Ada listrik. Kalau seperti Guam, bukan masalah kecilnya memang tidak ada listrik. Ada listrik di malam. Kalau kota kecamatannya di mana? Di Dandir namanya. Bukan di sini ya? Bukan. Tapi maksudnya Toko Tanah itu yang pertama terkenal di situ memang. Iya, berdampingan dengan Ya kan kecamatan. dekat, ceritanya dulu itu. Terima kasih, itu saja konfirmasinya. Silakan. Tadi mas saya. Ini kan kita masih mengabstraksi, ya, melihat, menerawan dalam alam pikiran kita berdasarkan narasi deskripsi daripada pemateri. Ya, kalau kita ini kan nanti boleh langsung terjun ke lokasi. Bisa dijadikan nanti Pak, pendampingan percontohan. Iya. Ya, aksesnya bagus. Akan menarik ini kalau kita lebih sandingkan dengan kontes sekolah kita. Ya, Ibu Haja Norma, Ibu Norma. Ya, amin. Amin. Bisa kirim bahasannya. Terima kasih Bapak Sil. Ini judul luar biasa, sangat menginspirasi, digitalisasi, inovatif. Yang saya bayangkan di sini, Yang bayangkan Bu. karena tidak bisa ganti sana, jadi saya bayangkan. Iya. Iya, jadi luar biasa inovasinya, inovatifnya di sana ini Pak Triono. Karena sudah mampu mendigitalisasi apa yang ada di sekolahnya, ya. Karena yang saya lakukan di sini, yang saya ingin tanggapi di sini, digitalisasi inovatif ini sasarannya untuk siswa dan guru ya. Iya. Jadi yang ingin saya lakukan di sini bagaimana implementasinya ini dalam pembelajaran mendalam. Ya. Terima kasih, itu pertanyaan saya. Bisa tanya, Apa nih? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai ini di sekolah yang bertempat di pulau, saya sangat sama dengan Ibu Norma, Ibu Sagi, membayangkan di sana kan katanya Ibu Umi kalau di tempatan ini ada listrik ya, kalau di tempatnya Ibu Umi enggak. Ya, yang saya pertanyakan di sini Pak, bagaimana strategi pembelajarannya di sana ketika anak-anak ini bervariasi, artinya karakternya itu berbeda-beda. Ada yang suka IT, ada yang tidak, ada yang ada HP-nya, ada yang tidak punya HP. Ya, bagaimana strategi pembelajaran dan bagaimana ini hasilnya, yang mana ini dilihat kreatifnya, kolaborasinya, apanya ini bagaimana ukurnya dalam hasil pembelajarannya. Terus yang saya lihatnya tadi kita ada namanya pombel intern, ya, yang bagaimana itu yang dimaksud pombel intern Pak? Kalau saya sekolah saya pombel-pombelnya itu semua ada namanya, tapi ini saya lihat ini yang luar biasanya ada pombel intern. Kalau saya kan ada pombel IT, pombel linguistik, yang itu semuanya. Kalau di sini saya lihat ada pombel internnya. Yang menjadi pertanyaan saya, ya pombel dalam pombel, ya luar biasa nih. Bagaimana maksudnya? Itu yang saya pertanyakan. Terima kasih. Kembali. Semakin menarik, semakin dalam eksplorasi pemaparan, ya tentunya kita inginkan
Lebih baik di tempat tanah bisa diikhlaskan, bisa kita ambil sebagai inspirasi. Terima kasih Ibu. Mulai dari pertanyaan pertama, mulai dari Ibu Norma Desani tentang bagaimana pelaksanaan atau dampak digitalisasi terhadap siswa atau pembelajaran mendalam. Ya, untuk implikasi atau cara pengaplikasian pembelajaran mendalam tentunya sesuai dengan standarisasi PM itu sendiri, bahwa seorang guru dalam proses pembelajaran tentunya menitik beratkan pembelajaran itu terkhusus mengenai masalah pembelajaran menggunakan hati, dalam artian olah rasa, iya. Kalau ya lebih ditekankan ke situ. Hanya saja mungkin di sini tentunya PM ini adalah satu kewajiban yang tentunya akan diembankan kepada para guru ketika dia mengajar di kelas. Standarisasi yang harus tercapai setiap guru dalam proses pembelajaran, khusus yang kami lakukan dengan pengadaan program ini, tentunya itu tadi. Pertama, satu contoh mungkin memberikan catatan khusus kepada siswa bahwa penggunaan HP itu ada, jadi ini ada komunikasi, ada yang negatif, ada yang positif. Ya itu tadi, karena tentunya karena kami menggunakan, bisa dibahasakan itu sampai di atas 50% prosesnya itu di HP, makanya tentunya PM-nya di sini adalah catatan guru wajib memberikan penguatan kepada siswa bahwa meskipun HP itu adalah sesuatu yang kita butuhkan, tapi ingat ada catatan tersendiri ketika HP itu sudah bisa berdampak negatif, dalam artian berlebihan menggunakan HP dengan gamenya, kemudian ketika mengakses internet tentunya banyak hal-hal yang buruk bisa muncul. Kemudian apalagi ada lagi yang sehubungan dengan apa disampaikan tadi Bunda Karcia tadi tentang kombel intern. Jadi kami bahasakan kombel intern karena setiap khusus untuk beberapa kali pertemuan ini mereka itu membagi menjadi beberapa grup. Apa itu? Ada grup PM, ada juga grup mata pelajaran, ada juga grup coding. Jadi kalau kami gabungkan saja satu semua itu kurang apa istilahnya, kami bingung yang mana ini. Makanya mereka sendiri tuh yang karena kami jumlah gurunya itu ada 9 di sana. Jadi ada sedikit terbatas. Cuman itu tadi kelebihannya mereka sudah membagi tugas. Saya khusus untuk di pembelajaran mendalamnya. Ada juga yang khusus di coding. Dan apa yang saya lihat memang ini menarik. Contoh yang bisa saya sampaikan tadi bahwa khusus untuk implikasi atau cara dalam pembelajaran mendalam ada di materi coding yang ternyata bisa kita pergunakan di aplikasi itu ketika ada berita-berita di HP yang kita khawatirkan itu hoax atau tidak, tinggal kita foto saja. Kita foto, kita sudah ada gambarannya. Ini hoax, ini tidak benar, ini benar. Jadi apa yang bisa kita terapkan di pembelajaran mendalam tentunya itu satu. Kalau siswa sudah bisa memilah berita-berita hoax atau tidak, itu luar biasa itu. Bermakna nih, sudah bisa membedakan membedakan yang benar yang salah. Kemudian pertanyaan dari Bunda Karcia tadi tentang yang pertama, strategi dari kondisi siswa yang berbeda-beda. Kalau strategi saya sebagai guru ya tentunya sama dengan apa yang Bapak Ibu sampaikan di kelas, tentunya dengan metode tentunya memberikan tugas sesuai dengan kemampuannya, tidak memaksakan harus mengerjakan soal yang sama, kemudian
penempatan posisi yang bervariasi. Kadang kita heterogen, kadang homogen, karena masing-masing punya kelebihan. Kalau homogen tentunya ada tujuannya. Kemudian khusus untuk mengenai pembagian kelompok siswa, tentunya ketika kita butuhkan kita bagi dalam homogen, tentunya kita bisa membagi bahwa ini siswa yang punya kepentingan atau kemampuan yang tinggi dibanding yang lain. Dan khusus untuk apa yang disampaikan Ibu tadi tentang ada tidaknya HP, tadi kami sudah sampaikan di awal bahwa alhamdulillah dengan jumlah 53 orang siswa setelah kami cek itu semuanya punya HP, Bu. Semuanya punya HP. Dan sekali lagi mohon maaf kami sampaikan untuk daerah Tumpu Tanah memang di laut semua, di laut. Maksudnya Pak, ada HP tapi ada pun di datanya. Ada internet gratis di sana, Bu. Internet gratis desa. Internet gratis desa. Iya. Berbagi sama kita. Iya. Cuman khusus karena begini, jangkauan khusus untuk internet itu sisa beberapa meter masuk ke ruang kelas. Jadi mereka itu harus keluar dulu. Itu. Iya, sisa beberapa meter. Itu masalahnya. Iya. Terkadang kami guru-guru itu mengajak siswa langsung ke apa namanya tuh? Ada pelatarannya desa. Contoh lain untuk apa namanya? Ujian apa kemarin yang sisa? ANBK. ANBK itu kami laksanakan mandiri dan alhamdulillah bantuan dari perangkat yang kami pinjam dari Kalkuang dari Ibu Umi untuk penggunaan jaringannya kami gunakan jaringan desa. Jadi kami laksanakan itu ANBK di desa, di pelataran desa. Ya memang ada password pribadinya, password gratisnya dan kuat jaringannya. Saya kira untuk sementara itu yang bisa kami sampaikan. Kami serahkan kembali ke Bapak Sis. Apa? Makan apa? Ayam. Jadi ayam. Rok jadi apa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menarik sekali apa yang disampaikan dan dipaparkan oleh Pak Kadin, di mana kita melihat bahwa judul programnya itu adalah digitalisasi inovatif. Ya, kalau kita membayangkan di daerah kepulauan itu sudah sangat luar biasa. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa di daerah di Tumpu Tanah itu sudah difasilitasi dengan internet gratis, ya luar biasa. Yang saya ingin coba menggali yang pertama tadi di bagian coba dibuka ya, di bagian apa ya tadi desain. Iya, gara-gara ini ada makanan. Di peluang tadi ya, di peluang. Ya, ada peluang tadi saya sempat membaca. Ya, jadi di peluangnya mulai timbulnya kesempatan dan kemauan seiring dengan tuntutan zaman. Ya, jadi saya pikir bahwa tadi sudah dijelaskan bahwa di sekolahnya Bapak itu kan sudah kepala sekolah termasuk sudah boleh dibilang menguasai IT. Kemudian ada guru yang sudah mengikuti pembelajaran coding. Kenapa bukan itu yang dimasukkan jadi peluang? Peluangnya bahwa di sekolah kami itu kami selaku kepala sekolah termasuk guru kan sudah ada yang mengikuti pelatihan coding, sehingga itulah menjadi peluang untuk bisa melaksanakan secara efektif tentang digitalisasi inovatifnya. Yang pertama. Kemudian yang kedua Pak, kita kembali ke pembelajaran mendalam dan
Tanda tangan apa? metode penerapannya di dalam inquiry kolaboratif. Tadi sudah dijelaskan bahwa kita sudah mengimplementasi dan sudah ada hasil yang diperoleh. Tapi kami ingin mengetahui sejauh mana hasil yang diperoleh itu secara fakta. Tentunya melalui ada instrumen yang kita pakai untuk mengukur ketercapaian dari implementasi yang kita sudah lakukan tentang digitalisasi inovatif. Kalau yang tadi yang sudah dilakukan itu apa ya, black box itu yang menjadi program. Ya, kita ingin melihat seberapa besar ketercapaian dari penerapan digitalisasi ini kepada guru atau kepada siswa. Ya, tentunya tadi saja disampaikan secara lisan. Kita melihat secara faktualnya melalui instrumen apa yang kita pakai sehingga terukur ketercapaian dari program yang Bapak laksanakan. Saya kira itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya tidak banyak bertanya, menguatkan saja bahwa sebenarnya salah satu yang sumber daya atau kekuatan itu sebenarnya berasal dari kepala sekolah. Nah, salah satunya yaitu Pak Wahid sekarang yang sebagai kepala sekolah. Sebenarnya beliau itu memang potensi di bidang IT. Kemudian kemarin itu karena kan sebenarnya Pak Wahid masih di Satu Paluan. Jadi sebenarnya saya berharap nanti Pak Wahid bisa juga meningkatkan potensi uang. Ketika saya meninggalkannya, ya begini. Kemarin memang Pak Wahid kami utus untuk mengikuti coding, dan saya harapkan nanti Pak Wahid bisa mengimplementasikan itu. Iya. Kedua, potensi alam yang ada di sana memang termasuk jaringan, kemudian listrik dan internet itu sudah terjangkau di sana. Sehingga pada saat ujian AEPK kemarin mereka itu di sana tidak sudah sendiri, tidak sama saya masih numpang di dan jadi saya untuk lagi sesuatu ke sana untuk mengikuti AEPK. Kemudian melihat dari judul Pak Wahid, mungkin hanya masukan saja dari ya, karena ini sebenarnya kalau dilihat dari judul program ini meluas, sementara Pak Wahid akan istilahnya menerapkan black box itu. Jadi mungkin bisa misalnya pemanfaatan digital melalui black box dalam pembelajaran mendalam. Mungkin seperti itu supaya dia include di pembelajaran, kemudian bisa terukur juga, kemudian ya, karena kalau kita mengatakan ini digitalisasi itu kan secara umum semua sektor, ya, seperti itu hanya masukan dari saya supaya lebih spesifik, lebih semua. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum. Foto dulu pada umumnya nggak pernah ada foto. Dia tahu foto yang tidak ada pindah jadi foto. Coba saya alihkan ke depan. Kasih piano, kasih dia apa namanya? Ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi mungkin ada hubungannya tadi dengan kesedihannya ini. Ya, jadi mengenai digitalisasi yang di program yang dilaksanakan oleh Pak Wahid, ini saya lihat alhamdulillah ini sudah berdampak di sekolah ya. Jadi ini yang saya ingin tanyakan ya, yaitu kira-kira sejauh mana nih dampak perilaku atau budaya yang muncul di sekolah Pak Wahid setelah dilaksanakannya ini kegiatan. Kemudian kalau misalnya tadi Bu Mungkin juga menginginkan ya supaya ini bisa berlaku lebih luas, maka yang ini yang ingin saya tanyakan bahwasanya mungkin ada rencana pengembangan selanjutnya nanti ke depan tentang
program yang Bapak laksanakan ini, supaya apa yang diharapkan oleh Bu Umi ini ya bisa juga sampai ke sekolahnya Ibu Umi. Karena dia sedih kalau akan meninggalkan sekolahnya tanpa ada Garansi. tanpa ada garansi, katanya ada perubahan. Ini apa yang Bapak lakukan di sekolah itu bisa juga direalisasikan di sekolahnya Ibu Umi. Ya, saya kira ini. Terima kasih Pak. Sejauh mana teman-teman Jadi alhamdulillah dari presentasi itu ada umpan balik yang saya kira sifatnya penguatan, dan implementasinya nanti membutuhkan dukungan yang penuh. Dan tentunya di Perkotaan ini sesuai dengan pemaparannya, daya dukung dan dari pemerintah setempat dan pemerintah setempat ini luar biasa, hingga dioptimasi dan satu kalimat untuk menutup sebagai komitmen bersama dari SMP Perkotaan untuk sesi ini. Terima kasih dari beberapa komentator yang luar biasa. Mungkin karena sesuai dengan instruksi pasien kita, untuk menjawab dari 3-4 penanya. Pertama untuk Ibu Umi tentang masalah harapan beliau, insya Allah tidak sampai 1 bulan kepulauan akan mendapatkan bantuan internet gratis khusus untuk sekolah. Kalau kemarin desa sudah ada di ibu siapa Ibu Tia itu sudah sampaikan, dan ada bantuan panel surya sampai 1.500 kWh. Jadi khusus untuk kedepannya mungkin tidak ada lagi istilah kepulauan tidak punya jaringan dan tidak punya listrik, khusus untuk sekolahnya. Ya, untuk yang kami bisa sampaikan, catatan penting dari segala program khusus untuk kepulauan, catatannya adalah maksimalkan komunikasi dan kerjasama dengan pihak desa. Itu saja. Karena apa yang kami lihat, program-program hal-hal yang menyerang atau muncul di desa, muncul di sekolah itu karena komunikasi dengan desa kurang bagus. Contoh, mohon maaf, sering terjadi tentang hubungannya dengan laporan-laporan. Kalau desa kita sudah membackup kita, laporan itu akan sampai di desa saja dan tidak mereka yang akan menyampaikan dengan baik. Kalau komunikasi kita dengan desa kurang bagus, hasilnya seperti, mohon maaf, mungkin kami sampaikan sampai sekarang kejadiannya. Karena memang ada miskomunikasi antara desa dengan pihak sekolah. Saya kira itu saja mungkin kami sampaikan, dan harapan-harapan dari teman-teman Ibu mudah-mudahan bisa kami laksanakan dengan baik. Dan saran-saran tadi baik dari Ibu penanya pertama sampai terakhir, alhamdulillah kami sangat terima terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memaparkan hasil kerja di sekolah kami. Billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri dulu aplaus yang meriah untuk Bapak Kompotana ya. Selanjutnya